ada counter attack daripada orang yang bersangkutan. Kalau tadi saya terkait Pak Wid dan Bung Betor, Pak Betor. Yang pertama saya ingin sampaikan dari segi pandangan hukum, saya selaku Presiden Petisi Ahli sangat sedih melihat persoalan ini karena kita di sini sudah melebihi hakim, menghakimi orang kan gitu. Seperti tuduhan ijazah palsu, padahal proses pemeriksaan baik di penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di pengadilan belum ada terkait itu yang memutuskan ijazah itu palsu. Dari itu namanya main hakim sendiri. Terus yang kedua, di dalam keterangan daripada Pak Widodo tadi sudah jelas diklarifikasi beliau bahwasanya tidak ada keterlibatan beliau dalam persoalan ijazah. Artinya ini sudah clear. Nah, kenapa beliau tadi tidak mau membantah? Silakan aja orang berpendapat, tapi dia mengklarifikasi berdasarkan pengetahuan yang ia ketahui. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika Pak Betor ini masuk dalam perkara ini selaku politisi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Berarti ini sudah masuk ranah politik. Dari pandangan hukum, bukan murni hukum lagi. Urgensi Bapak itu dalam masuk perkara itu apa, Pak Betor? Bapak kan seorang politisi. Iya, saya tanya dulu urgensinya. Keikutsertaan saya di dalam kasus ini kan karena pertama itu ketika Ketua Umum kan menyatakan kalau punya tunjukkan. Ya Pak, Bu Megawati katanya. Terus dibully. Berarti ini instruksi Bu Megawati. Dibully. Terus saya jawab, kalau itu inisiatif. Jadi gini, karena katanya kan Bu Ketua Umum menginstruksikan. Berarti belum ada instruksi. Lah kan tadi kata Bapak bahwasanya siapa yang bilang berdasarkan arahan gitu kan Gak tadi. ada. Yang barusan tadi. Gak ada. Saudara bilang apa tadi barusan? Lah kan saya bilang ini kan saya ikut kan setelah muncul pernyataan Ibu Mega. Apa pernyataannya? Terus Ibu Mega kan terus diserang sama netizen. Ditanya PDI Perjuangan harus bertanggung jawab dong. Karena itu kan Jokowi adalah kader. Nah, karena dibully begitu baru saya muncul. Saya tanya kepada kawan-kawan, siapa yang paham tentang kasus ijazah palsu? Muncul. Berarti saudara bertanya siapa yang paham gitu, bukan kan, saudara pelaku sejarah kan begitu? Kan saya harus menanya orang yang paham kan? Iya, Anda bertanya kan begitu dari keterangan saudara tadi. Kalau nggak bertanya, dalam hukum itu saudara itu namanya testimoni di auditu, Pak. Kita ini saya berbicara dari segi hukum. Ya, bagus. Ya, bagus. Testimoni di auditu artinya. Ya, bagus. Kesaksian orang yang ia dengarkan dari cerita-cerita orang lain. Ya. Bukan pelaku utama. Ya. Lain halnya kalau Bapak sendiri yang melihat menyaksikan itu dibuat. Ya. Baru saya acungi jempol sama Bapak. Ya kan, kalau Bapak sendiri yang melihat itu, saya nggak bisa Bapak bilang pembohong gitu. Tapi kalau memang Bapak nggak saksikan itu langsung, mohon maaf. Saya menduga Bapak ini sedang berbohong malam ini. Oh, kan kita karena sudah dibahas sama Widodo. Dengar. Setelah saya melakukan pelacakan itu, maka kan kita dapat informasi itu 4. Anda melacak kemana? Dapat dari Solo bahwa Jokowi memang tidak Anda melacaknya kemana? Ke Pak Eko Sulistyo. Ya kan, dia ketua KPUD. Dia bilang bahwa Jokowi pada waktu itu hanya punya 2 sarjana. 2 sarjana itulah yang seharusnya dibikin public release itu, expose itu. Dua ijazah maksudnya? Iya, tapi kan nggak dibikin. Nah, punya 2 ijazah maksudnya gimana? Iya, gelar itu kan 2 gelar pada waktu di Solo. Insinyur dan doktorandes. Lalu pada waktu masuk ke Jakarta, orang-orang Solo menyampaikan bahwa Jokowi kurang berkas, kurang dokumen. Maka dibentuklah dokumen itu. Jadi kalau keterangan Bapak itu bukanlah saksi fakta, tapi testimoni di auditu dalam hukum. Nah, sekarang menjadi fakta. Sekarang menjadi fakta. Bukan, pertanyaan saya begini, Bapak Pak Iman muncul, ya kan? Tunggu dulu, Pak Iman muncul. Halo. Terus kawan-kawan Jogja muncul. Terus mau apa lagi? Bukan. Bagi saya itu saudaranya kosong gitu loh. Bagi saya urusan ijazah ini sudah selesai. Kenapa? Sudah muncul semuanya. Saudara kan ini sudah melakukan terus tiap hari. Bahkan saya dapat informasi berita, ada di berita saya lihat diduga caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah palsu. Ada informasi saya lihat di memang begitu. Pada waktu pertama kali pilkada. Pada waktu pilkada. Ini harus dievaluasi nih.
Sama itu pertambah-tambah pilkada, pertambah-tambah pemilu. Caleg PDI itu menggunakan ijazah Kita nggak palsu. bicara, kita nggak bicara. Wah, Oke. Tapi saya ingin tanya bahaya. gini Pak Betor, saya tanya, Anda mengatakan bahwa tadi itu bukan saksi, Anda bukan saksi fakta, tapi sekarang sudah menjadi fakta. Apa yang bisa Anda jelaskan dari situ? Pakai itu Pak. berhentiin dulu. Pakai. Bukan, Dia berhentiin dulu. bukan masalah berhentinya, Bung Eman. Saya ingin Ya, jelaskan, nanti biar saya mereka ini berikan paham kesempatan. hukum, karena dia Ya. latar belakang dia kan politisi, Oke. ya. Jadi saya bilang testimoni di auditu itu adalah bapak. Oke, saya Ini berikan bapak kesempatan bukan pada Pak saksi Betor fakta, sekarang. tapi Iya. katanya omon-omon Ya. gitu loh. Dia percuma. Iya, Gitu loh. oke. Ya, oke. Nah, kalau Nanti sumpah- nanti saya berikan kesempatan, Bang. Nanti saya Halo, berikan kesempatan. bos. Silakan. Bos, Silakan halo. Pak Betor. Pak Betor silakan. Aduh, ini Silakan Pak udah Betor. kalau 1000 kosong nih debat Betor ini. Enggak, bentar. Tahan dulu, Iya saya mau kan? dengarkan. Karena ini penting. Iya. Sekarang sudah menjadi fakta. Silakan Pak. Bang Mitra sebentar dulu. Kunci dulu sebentar. Setelah perjalanan, Iya. ya kan, dari mulai saksi ke saksi segala macam kan sekarang sudah terungkap. Ya. Yang tadinya saya menganggap itu Pak Widodo, yang dapat informasi dari Pak Denny yang ke Pasar Pramuka. Ternyata tadi dia sudah kenal sama Pak Iman itu. Jadi bagi saya semua udah selesai. Jadi kalau mau mendalamin ini kan harus polisi. Saya nggak perlu Apanya kan? yang selesai Pak? Sebentar, saya tanya dulu. Apanya yang selesai gitu? Ketika dia kenal dengan itu, apanya yang selesai? Gini, Bang Bitor. Kasih pencerahan kepada masyarakat Indonesia ini yang agak bagus. Artinya gini, jangan katanya Pak. Kalau nggak katanya kata siapa? Ya ini pertanyaan buat Bapak, bukan buat Kan saya. harus ada Saya yang katanya. nanya ke Bapak gitu loh. Kan kita ketemu orang. Gitu. Kalau kita belajar melakukan survei ada apa? Iya, buktinya mana, Ada Pak? sekunder, ada Jadi, primer. saya jelaskan Kalau dikit. bagaimana Maksudnya kita gimana? tahu? Saya kira biar ini tidak jadi gosip. Ada ini nama-nama Bang Betor ini yang harus dia jelaskan ya, Sebentar. jelaskan agar Koreksi tidak kalau jadi saya salah, Pak. katanya-katanya buktinya apa Ya, gitu. bentar, Jadi biar sebelum jelas. situ. Jadi ada nama-nama yang Pak Betor dengar dari berbagai sumber. Kemudian hari ini dikonfirmasi ke Pak Widodo, ternyata ada irisan soal waktu. Bukan soal apa yang dilakukan ya, irisan soal waktu, betul? Iya. Oke, seperti itu. Irisan soal waktu yang membuat ijazah palsunya, begitu. Jadi gini, Enggak, saya tanya Bang. Iya, betul. Irisan waktunya ini loh buat lo, Bang, lu buat ya ijazah palsunya ya Bang Widodo, lu jalan ke Pasar Pramuka. Ada saksinya mana? Iya, memang gue yang nyetak. Gitu loh. Mana orangnya? Denny namanya. Pakai itu, Pak. Denny namanya. Loh, makin ngaco Bapak, udah. Aduh capek. Ya kalau kau menganggap ngaco ya udah. Halu Bapak ini. Halu. Oke gini Pak Betor. Pak Betor ini kan apa yang disampaikan punya konsekuensi hukum loh Pak. Dengar dulu. Semua nama yang aku sebut disebut sama Pak Widodo. Betul, tapi kan apa yang Ada dilakukan 6 tidak. orang kan? Ada Iya. 6 orang kan? Baik. Bahwa itu tim dari Solo kan? Oke. Tim Solo itu yang mengatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Ya. Bikinlah dokumen itu di Jakarta. Kan tim Solo. Nah soal tim Solonya itu kan dijelaskan sama Pak Widodo, bukan dia. Mungkin ada yang lebih hebat di antara mereka. Saya tidak mau menyebut banyak orang. Saya Oke. cukup menyebut Pak Widodo saja. Karena apa? Dia bagian pemegang uang. Jadi saya pikir cukup dia saja. Apa kaitannya memegang uang dengan kaitan tadi? Kalau Anda menjadi tim pemenangan, uang itu segala-galanya. Oke. Jadi dari situ semua. Sebentar. Pak Bintor, ini langsung depan Pak Widodo loh. Enggak, sebentar. Kemarin Pak Bintor sampaikan bahwa Pak ada keterlibatan Pak Widodo. Sekarang membangun alibi lagi, Pak Bintor sudah bilang ini megang keuangan ada hubungannya dengan pembuatan ijazah di Pramuka itu. Saya rasa ini Pak Bintor ini ngarang. Udah Oke. jelas Yang ini. pertama, Oke. Gini, Mas Eman. Terima kasih. Mungkin akan lebih baik. Apa yang saya sebut sudah diokekan sama Pak Widodo. Ya. Jadi soal siapa, Yang kan dimaksud. mereka ada Oke, pembagian kita tugas. di sini Oke, yang dimaksud oleh Pak Widodo. Gini aja. Saya mah apa? Saya mah. Apa? Jatah saya ngomong Jadi, kapan? Iya. Gini aja. Gini. Oke, Bang Rizal ngomong, ntar. Ya, saya saranin. Setiap orang di sini ini. Kata saya ngomong Mas Eman. kapan ini? Nih, Saya kita saranin. mulai dari Mas Ya, Fitra, Betor meskipun ini lawyer. tolong dilaporkan ke polisi nih. Apalagi Ya, relawan. oke-nya Ini Widodo apa gitu dilaporkan nih ke loh. polisi. Iya kan, oke-nya Karena apa? bertanggung jawab ya. Iya kan, Saya usul gini. Laporkan ke polisi. Oke-nya apa? Karena dia sudah ini mulai laporkan berpikir polisi cuma nih. nama Sebentar. Soal Kan belakangan nanti. Setuju. Enggak, dalam hal ini Jadi saya biar setuju. dibuka gitu loh. Gini. Saya mumpung setuju. ada Pak Widodonya. Dia munculkan fitnah. Isu Nanti kan hangat dibuka kadang semua, bikin gitu. hangat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.
disebutkan di sini bahwa Pak Betor ini buktinya lemah. Nggak bisa jadikan bukti ketika kasus hukum. Artinya malah justru di sini Pak Betor yang kemudian bisa jadi korban karena bisa justru malah dilaporkan. Oke, Pak Betor ada pembelaan soal itu. Pakai itu Pak, ini Pak. Enggak, kalau memang ada yang mau lapor. Pak Betor merasa bahwa itu buktinya kuat. Kalau enggak terbit itu, enggak keluar namanya ijazah itu. Maksudnya? Lah, itu Saya kira itu bagus ya. Kita aminkan saja. Mudah-mudahan besok sudah ada pelapornya. Karena kan Jadi Bapak yang minta nanti- dilaporkan. Oh, iya. Yang Karena borgol begini, juga Bung Aiman, dilapor ya. nanti. Bang Aiman begini. Borgol kemarin bawa borgol juga perlu dilaporkan itu. Kenapa harus dilaporkan beliau ya? Karena untuk membuktikan kebenarannya, apakah itu hoaks atau tidak, harus dilaporkan Pak. Nanti kan Bapak tinggal membuktikan gitu loh. Apakah tuduhan-tuduhan selama ini kepada Ya. Wibowo dan kawan-kawan itu benar? Ya. Itulah namanya diuji. 90% tadi sudah dijawab benar sama Pak Widodo. Dia tidak ada Bukan bilang jawaban benar, Bang Beto. Dia tidak mau menanggapi Bapak. Dia hanya menjawab berdasarkan yang Kita dia dengarkan Bang ketahui. Rismon. Gini, Gitu loh. Bentar, sebelum Bang Rismon. Kasih Bang Rismon dulu, kasih Bang Dikit, Rismon dulu. Bang Rismon dulu. Wibowanya Jadi- seperti itu Pak. jadi hari jangan ini- menyimpulkan. Oke, Mas Fitra, Ya. kita menghormati hari ini tuh ulang tahun ke-79 Ya, Polri, Om. ya kan, Bayangkara. Ya. Jadi artinya bagus kalau Bang Fitra tadi setuju untuk lapor. Saya setuju. Dengan melapor ke polisi, bukan hanya Bang Petor, semua yang disebut tuh dilaporin. Pak Widodo dilaporkan, ya kan? Denis Kan. dipanggil. Jadi begini. Loh, begini. Iya, Enggak, biar enggak- harus semua. Ini ngawur bukan. Terus karena bukan. Prof. Aiman Karena dilaporkan. enggak, Bang Kalau Beto enggak, itu enggak menyebut imbang. nama langsung. Masa- Kan begitu. Iya, Beliau harus. sudah menyebutkan Widodo. Iya. Nah, Widodo sudah membantah itu. Bantah di kepolisian, jadi di BAP. Prasetyo Nanti Edi baru. sudah membantah Oke. itu. Baik, Karena saya sekarang- dapat informasi. Oke, saya dulu akan ada ngomong. laporan polisi Bro. terhadap Betor. Oke. Stop dulu, yuk. Ya ini Pradi bersatu ini kan gitu. Nanti Itu nih. saya dengar tadi Akan Bung Rismon diuji. bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Betor ini kuat. Saya ingin mendengarkan. Ya Bung sangat Rismon. kuat ya. Sangat kuat bahkan. Ya, saya berikan sejumlah indikator. Oke. Pertama, ini adalah presiden atau mantan presiden satu-satunya di dunia yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Nggak ada satupun di dunia. Yang kedua, indikator kedua adalah Dirtipidum hanya berani menampilkan versi digital, bukan versi analog. Versi digital itu pun dari ijazah fotokopi. Coba bayangkan, seorang Dirtipidum kepolisian tidak berani menunjukkan, memegang ijazah Jokowi yang katanya asli, otentik, atau identik. Berikutnya, ya, kalau kita analisa ya dari versi digital yang diupload oleh saudara Dian Sandi, itu memang sangat berbeda dengan apa yang diupload oleh Fronojiwo. Yang berbeda itu adalah blankonya itu sangat berbeda. Kita sudah melakukan analisa ya posisi dari huruf, sejumlah huruf relatif terhadap logo dari UGM sebagai watermarks. Itu logo UGM itu sebagai watermarks. Jadi kalau bergeser maka blankonya pasti berbeda. Ya, perbedaan yang kedua adalah bahwa di ijazah Fronojiwo itu ada tulisan banyak itu sebagai watermarks, yaitu UGM berulang. Berulang dia, UGM. Dan itu sangat kentara. Ya, tidak semi transparan atau bahkan hampir hilang dari apa yang di ijazah Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Itu indikasi yang kuat. Ya. Baru indikasi-indikasi lain. Jurusan teknologi, kayu itu kan orang sangat konyol ya. Orang yang pernah kuliah sampai jurusannya saja tidak tahu, tidak hafal atau tidak pernah mengetahui bahwa jurusan teknologi kayu itu gak pernah ada. Tapi apa kaitannya dengan pernyataan Pak Betor yang Anda katakan bahwa Pak Betor ini kuat? Apa kaitan dengan bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi? Begini Pak. Kalau kami itu sebagai peneliti itu kan menunjukkan ya secara ilmiah bahwa ya apa yang diupload oleh saudara Sandi Utama itu palsu. Yang kedua, lembar pengesahan skripsi yang sangat modern tersebut itu tidak pernah ada di dunia tahun 1985. Premis saya adalah skripsi palsu tak akan pernah menghasilkan ijazah yang asli. Jawaban kami jelas, palsu. Nah pertanyaannya kemudian, di mana dipalsukan itu ijazah dan siapa yang memalsukan? Itu yang dikatakan Pak Betor.
petunjuk. Kami selesai tugas kami, itu palsu. Dalam fake document analisis jelas itu hasilnya palsu. Gitu. Anak-anak semester, bentar Bung Bang. Rosman, itu beliau ini katanya. Bentar. Informasi bukan dia yang ketahui. Tapi Anda kalau tadi dia ngomong 10 menit saya dengar. Iya, saya paham. Jadi, artinya dari ya. sudut pandang hukum juga berbeda dengan penelitian. Anda kan bukan latar belakang hukum. Ya, penelitian. makanya saya bilang tugas peneliti adalah Ya. menentukan palsu, fake, otentik. Oke, kami dapatkan fake. Bukan, Anda Pertanyaan melakukan selanjutnya, penelitian di digital, mana dan Pak, siapa bukan yang asli. memalsukan itu? Nah, Pak, disitulah Pak kepolisian Rizwan. harusnya. Nah, pertanyaan saya begini. Ini buzzer ini, Ijazah biar saya itu nggak bisa ngomong. Bukan buzzer saya, halo. Ya, nanti besok dibilang pula termul kita gitu loh. Kita nggak ada relawan di Ini sini. udah banyak jadi Kita korban ini netizen. Pengacara presiden mawar. sendiri. Beliau pengacara Artinya, mawar, pengacara kita- mawar. Ya kita harus berbicara juga sesuai dengan konteks hukum di sini. Artinya yang disampaikan oleh Pak Betor Ya itu nanti adalah testimoni di auditum. temuan-temuan saya dulu biar Iya, masyarakat tahu temuan ilmiah. Anda Kalau itu hukum udah banyak adalah temuan gitu loh. digital, Pak. Jadi kalau memang mau meneliti itu yang saudara teliti itu adalah digital, bukan aslinya. Persoalannya di situ. Oke, karena ada orang hukum, praktisi Gitu, Pak. hukum. Saya persilakan perkenalkan nama Anda dulu, Pak. Langsung, silakan. Halo. Itu kan jadi putus informasi saya Nggak, malah nggak dapat. Nanti saya beres, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik, Jadi, menarik apa yang sekali. disampaikan Pak Betor ini Ya, itu kuat atau tidak secara hukum? secara hukum harus masih dicari penguatan itu. Oke. Namun kalau tadi ada bahasa yang akan disampaikan bisa dilaporkan konteksnya, pelapor itu harus memiliki legal standing. Kalau sekedar melaporkan yang tidak memiliki legal standing dalam versi misalnya delik aduan absolut, ya nggak bisa. Oke, Anda praktisi hukum? Iya, saya lawyernya Roy Suryo, Ya. Bang Roy juga, Bang Rismond juga. Bukan, Jadi gini, jangan dipotong konteksnya dulu. begini, Pak. Enggak begini. Iya, Jangan silakan. dipotong ya. Adinda kami ini jangan dipotong. Jadi biarkan. Bukan, kita tidak bicara adinda-adindan di Bukan, sini. oke. Kita berbicara Pitra. masalah legal Begini, standing. Pitra. Karena kan di sini namanya itu Iya, disebut wibowo. tahu. Dibilang ikut Bukan. serta dalam ijazah palsu. Enggak, jangan dipotong. Itu Kalau nama kita baik bicara, bagi dia gitu loh. Anda membiasakan setiap orang Bukan, berbicara bukan main masalah potong. itu, biar ini diluruskan Dengarkan, juga. ada host. Ya kan? Hostnya Kenapa? ini Agar menjelaskan. tidak menimbulkan Jadi ada sesuatu etika bertikai, gitu loh. gitu loh. Ada Nanti, etika nanti. yang Berbicara harus etikanya. dilakukan. Nanti, Anda Hey, menyampaikan ada yang etika, tidak. Anda Ini kan lawyer, ini kita kan lawyer. konteksnya Pakai wibowo. etika, jangan pakai Bukan, kita potong. konteksnya Gitu loh. wibowo. Iya, Wibowo tahu. bilang tidak Ya benar. dengarkan apa Dan itu pertanyaan. tidak terlibat dalam Anda itu, gitu loh. bukan host, yang Gitu host loh. adalah Bukan Aiman. host atau tidak Ayo, host. Gimana Iya, sih? iya. Anda ini. Oke. 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 Jadi itu dia. Delik aduan absolut adalah korban langsung yang bisa melaporkan. Oke. Misalnya seperti Betor membongkar soal ini. Pak Widodo siapa yang bisa dirugikan? melaporkan misalnya. Loh, silakan, nggak Tapi apa-apa. Bang Mitra nggak bisa melaporkan. Ya nggak boleh dong. Ada apa mau melaporkan? Oke. Misalnya seperti halnya sekarang yang kita tangani ada 4 laporan di Polres. Apa sih yang dilaporkan itu? 160 misalnya nih, maaf ini. Penghasutan apa itu gitu loh. Saya kira ini aja dulu. Apa yang saya sampaikan dalam konteks hukum kita bicara gitu Oke, ya. baik. Terima kasih. Terima kasih. Satu kasih, Pak Sam. dulu. Saya lanjutkan. Ya lanjutkan dulu, jangan Sedikit. Nanti lanjut. saya, Biar dilanjutkan. Pak Rajasa Anda mau ngomong Ya. sedikit aja. Nanti saya berikan kesempatan di live. Silakan. Silakan. Saya Pak. bicara ini ya menyuarakan suara rakyat ya. Tidak ada kepentingan dengan partai politik tertentu, ya kan, atau politisi, atau kepentingan hukum tertentu. Karena saya yakin di sini kayaknya nggak ada hukum. Di sini maksudnya mana, Pak? Di negara ini nggak ada hukum gitu jadi. Jadi begini. Hukum ada dong, Pak, kan undang-undang. Ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Nah, iya itu dia. Ada tapi nggak ada. Oke. Ada tapi nggak ada. Makanya jadi ribut begini gitu loh Pak. Jadi kalau saya mau dilaporkan, laporkannya dulu sebelum saya ngomong nih ya. Ya kan? Jadi saya ingin menjelaskan apa yang disampaikan Pak Betor. Awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan masalah ijazah ini, tapi ketika Pak Betor mengatakan bahwa ini diselesaikan di Pasar Pramuka, ya kan? Kemudian saya teringat pada masa lalu. Dulu waktu saya masih jadi mata-mata, saya juga menikmati produk-produk Pasar Pramuka. Contoh seperti misalnya saya harus masuk ke tempat tertentu, saya harus gunakan ID card, saya bikin di situ. Jadi saya tahu persis. ID card apa aja tuh ya? Mau jadi wartawan, Pak? Jadi wartawan. Apa aja. Kita ada kegiatan tertentu misalnya kan, kita masuk harus pakai ID card, kita buat ID card di situ. Oke. Bahkan saya pernah lihat di depan mata kepala saya
visa Amerika dibuat dan lolos. Dan lolos Lolos. sampai Amerika. Iya, saya ada orang masih. Masih ada. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah kalau Di Pasar Pramuka itu. Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Sampai tahun berapa itu, Pak? Ya, Sampai tahun- kebakaran. Sampai kebakaran, oke. Sampai kebakaran gitu loh. Jadi ketika Pak Betor bicara soal Pasar Pramuka, jadi saya teringat masa lalu. Kemudian Ya. saya langsung mendatangi teman-teman dulu ya kan, yang ada di Pasar Pramuka. Dan ternyata muncul nama Pak Paiman. Dia punya kios di situ, pertama di depan kemudian pindah ke belakang. Dan itu diakui sama beberapa orang yang ada di situ bahwa itu sampai tahun 2017. Nah, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Paiman setelah dia mengakui bahwa iya dia punya kios di sana. Cuman yang jadi masalah buat saya ya ketika timeline itu dibatasi sampai 2002. Saya masih punya bukti Pak Paiman masih ada di sana sampai 2010 masih. Anda punya bukti? Iya. Ada. Di sana tuh maksudnya dia pegang toko, apa namanya? Iya, dia masih punya toko. Punya kios. Semua namanya kiosnya sama Pak, kios pencetakan dan penjilitan skripsi. 2010 Mas Roy, dari 2010 berarti? Iya, artinya Iya. begini, Oke. sampai 2017 Lanjut masih dulu. di sana gitu loh ya. Cuman ada bukti-bukti untuk yang menyatakan bahwa Pak Paiman 2010 juga masih di sana gitu loh Pak. Paham apa maksud saya Pak? Iya, iya. Nah, kemudian yang jadi masalah ketika Pak Paiman menyatakan bahwa dia sampai 2002 di sana. Ini kan tentunya kan ada sesuatu nih, ya kan? Mengaku ke Mas Roy sampai 2002, betul ya? Enggak, itu Saya dibuat- cuma sampai 2002. Ada di dalam, Berarti di satu dalam udah bohong pernyataannya ya? ada. Ada dalam pernyataannya ada juga. Jadi awalnya saya tidak pernah terlalu menyangkutkan Pak Iman dengan ijazah. Tapi ketika dia menyatakan itu, oh ini ada sesuatu nih rupanya. Apalagi ketika Pak Paiman berharap untuk bisa dikonfirmasi dengan orang-orang di sana atas nama Sungkono dengan Ibu Kana. Sungkono itu kerja tempat dia Pak. Ibu Kana itu istri Sungkono. Kan nggak fair gitu loh. Persoalan jadi nggak fair. Ini supaya adil karena nanti harus dijawab oleh orang yang berhubungan langsung dengan Pak Paiman nanti, Bung Andi Azwan. Iya. Jadi nggak fair. Saya ada fotonya. Ini pada saat dia melaksanakan acara halal bihalal. Saya udah kirim ke iNews, bisa tampilin Dan nggak ini ada fotonya? namanya Sungkono, Boleh. ada namanya Ibu Halal Kana. Halal bihalal, boleh nanti Ya. tampilkan ya. Ada Minta produser untuk tampilkan. Itu yang saya Prof Paiman itu sekali lagi ya nggak benar lah atau bohong kalau dia nggak pernah kontak dengan orang-orang sana lagi. Ini foto ini Mei 2025 Mas. Halal bihalal siapa ini? Paiman, Dengan? Prof Paiman dengan orang-orang di Oh ini. Pasar Pramuka. Nah itu. Oke, ini tahun 1 2025. Mei 2025 tuh. Oke, iya. Lanjut Pak Lazar. ya yang membuat saya akhirnya menaruh kecurigaan ya dengan pernyataan-pernyataan Pak Paiman. Ini Pak Paiman yang tengah ya? Yang atas. Oke. Ya, yang tengah itu Pak. Iya, oke. Nah, atas dasar investigasi dan kemudian verifikasi silang saya di sana, ya kan, menyatakan bahwa Pak Paiman ada yang tidak terbuka dari diri Pak Paiman mengenai keberadaan dia di sana gitu loh Pak. Ini yang membuat saya keberatan gitu loh. Kenapa Pak Paiman harus menutupi gitu ya batas waktu dia ada di sana gitu. Apakah ada kaitan dengan 2012 yang diduga terjadi pencetakan ijazah palsu gitu loh. Jadi kalau soal dokumen palsu Pak 99% mirip di sana. Saya bisa buktikan. Apapun itu? Iya. Termasuk ijazah? Iya. Bahkan visa Amerika tadi Anda katakan Kalau bisa KTP tembus aja ke Pak, Amerika. KTP orang Cina dibikin di sana 50.000 cuma. Visa Amerika Anda bisa pastikan Iya. itu tembus? Iya. Anda yakin Teman-teman, itu? ya, orang yang bikin saya masih ada sekarang, masih ada. Tahun berapa itu? Apa? Masih ingat Pak tahun berapa? Ya waktu itu saya lupa tahun. Tapi orang yang bikin masih ada dan saya lihat. Visa Amerika? Iya. Luar biasa. Silakan Bung Andi. Ya terima kasih Bang Iman. Izin Kanda Tan Sri Chan ini kebetulan satu dengan kakak saya Letnan Jenderal Saripudin Tipo di Aceh. Oke. Ya, dia anak buah dari kakak saya. Jadi saya katakan begini, apa yang dikatakan kan hanya menyebut Sungkono. Saya flashback 97 sampai 2002. Profesor Dr. Paiman membeli kios, 3 kios dari Alung sama Ibu Reri. 97. Di depan. Kemudian 2002 pindah ke belakang. Ya. Ketika dia diangkat ya sebagai kaprodi ya di Mustopo beragama,
dia jual kios belakang itu, dia beli untuk rumah makan Padang di Kemayoran. Betul kan? Ya, memang betul. Saya katakan apa yang betul, saya katakan betul. Ya. Kemudian di sana yang namanya Pak Sungkono yang dia beli kiosnya itu yang di belakang itu memang bekerja untuk Pak Profesor Dr. Paiman. Kalau mau mengecek siapa-siapa saja sih yang di sana berinteraksi dengan Pak Paiman, itu saya sebut namanya di sini. Haji Soleh, ya, Sungkono, Ustadz Anton, Hartono, Haji Mukmin, tanyakan ke beliau. Mereka masih ada di sana. Memang pindah karena belakang kebakaran. Ya, tanya mereka di sana. Apakah nggak boleh? Ya. Kaitan ke foto tadi, Kaitan ke 2025. ini kan yang namanya kita bersilaturahmi. Betul kan? Sama lah kalau kita mau reuni. Ya kan, setiap ada momen-momen terbaik ya dalam kegiatan itu pasti ada. Kita bertemu, ya kita silaturahmi. Sebelum ini Bapak tahu nggak reuni terakhir kapan? Saya tidak bisa bicara reuni terakhir. Iya. Saya tidak tanya untuk masalah reuni terakhir. Gak pernah reuni, tahu-tahu reuni. Loh, ada masalahnya apa? Kecurigaannya apa? Ini kan Kecurigaannya apa? Mei itu ketika Prof. Paiman itu beberapa hari kemudian WA saya, Mei itu udah mulai rame nih. Soal ijazah palsu. Ya. Oke. Udahlah kalau itu Jadi nggak pernah ketemu, tiba-tiba ngumpulin bulan Mei itu. Bang Roy, Iya. ya. Kalau kita bicara itu, ya, Bang Roy kan tahu bersahabat kan, benar kan? Bang Roy, saya nggak mau ungkap di sini, Bang Roy. Kalau nggak pernah ketemu terus tiba-tiba ngumpulin dan beberapa orang, Pak Andi, saya kemarin ke Pasar Pramuka, ya, minggu yang lalu, saya mendapatkan banyak cerita yang belum saatnya untuk dibuka, tapi sudah ada videonya juga. Oke, diantaranya apa? Boleh dong. Ada persekutuan, ada kemudian bisik-bisik untuk menutupi sesuatu. Nah ini nggak fair. Clear. Saya sebutkan semua. Apakah di sini ada? Ada nama-nama rekamannya. yang di sini. Ya, ada nama orang ada lain. kontak. Kan begitu caranya, Bang Roy. Ya kan? Kalau saya Bang Roy ya misal Bang Roy ini teman saya, teman akrab saya, ada kejadian seperti ini. Pak Paiman ini orangnya ya baik hati, ya, dan dia itu tidak mau melihat ya teman-temannya ini menderita untuk kasus-kasus apapun kasusnya itu. Mungkin dia akan memberikan itu persepsi dari Bang Roy itu mungkin Mas salah. Eman, biar jangan persepsi. Kan begitu. Saya ngomong dikit ya. Oke, setelah jeda kami akan segera kembali tetap bersama kami di Radio Suara. Nanti saya berikan kesempatan pada Bang Rismon. Tadi Bung Rismon mau menyampaikan sesuatu. Saya putus tadi karena ada